SAW. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali malam ini yang sudah bergabung diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya Zainur Rahman ya. Setiap pekan selalu jadi moderator. Jadi mudah-mudahan tidak bosan ya. Nah, saya akan membacakan beberapa susunan acara yang akan berlangsung malam ini. Nanti ada pembukaan, kemudian ada sesi 1, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Kak Nuri. Jadi dengan tema Jangan Sedih Ada Allah. Kemudian nanti ada break dari teman-teman panitia Daku Malang dan Daku Surabaya. Dan di sesi kedua, kita akan ngobrol bersama Ustadz Hilman Fauzi tentang bagaimana keutamaan sabar dan tawakal kepada Allah. Nah, ini penting banget karena akan ada nyambung dengan jangan sedih, kita ada Allah terus ya. Dan nanti di sesi ketiga ada penutup, mudah-mudahan nanti ada waktu untuk sesi tanya jawab 1 atau 2 orang, serta nanti ditutup dengan closing statement dari Kak Nuri dan Ustadz Hilman dan doa muhasabah. Baik, kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara malam hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Ada 180 orang dan saya yakin masih banyak lagi yang akan bergabung. Silakan di-share sebanyak-banyaknya karena masih ada kesempatan teman-teman untuk bisa mengikuti kajian malam ini. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah menyapa Kak Nuri ya. Kegiatan hari ini nih, Kak Nuri, di masa-masa pandemi seperti ini apa nih? Iya, sebelumnya aku mau nyapa semua teman-teman yang berada di seluruh Indonesia yang ikut kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga buat Mas Zainur Rahman, betul ya? Betul. Betul, iya. Selamat malam buat semuanya. Alhamdulillah kita semua bisa jumpa di kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dijauhkan dari mara bahaya dan juga wabah-wabah virus yang sekarang sedang melanda negara ini. Mudah-mudahan Allah segera angkat, jadi kita bisa silaturahminya tidak hanya online, tapi bisa tatap muka langsung. Insya Allah. Kalau kegiatan saat ini jadi full mom, cuman sambil ada bisnis-bisnis dan juga mendampingi suami yang sekarang saat ini sedang berjuang dalam pilkada gitu. Insya Allah. Amin, insya Allah. Kegiatannya sekarang itu, tapi kalau dari kegiatan profesi entertainnya masih berjalan, cuman tidak seperti dulu sebelum menikah itu kan memang padat sekali jadwalnya gitu ya. Terus juga untuk segi acting pun juga saya hampir semua dijalani gitu. Tapi setelah menikah ini saya lebih memprioritaskan family gitu karena saya punya pertimbangan sendiri bahwa setelah menikah itu keluarga adalah nomor 1 dan pada saat menikah itu niat saya adalah untuk ibadah. Jadi nggak mungkin kalau saya menikah terus saya harus berpisah. Maksudnya berpisah itu suami saya tinggal di Bandar Lampung karena dinasnya di sini. Dan saya harus tinggal di Jakarta karena pekerjaan saya, profesi saya di sana. Sementara niat saya menikah itu untuk ibadah berarti kan bersama-sama gitu. Jadi saya ya mau atau tidak pun memang harus mendampingi suami gitu. Apalagi sekarang udah punya anak-anak ya jadinya di sini gitu. Akhirnya pekerjaan yang dari bidang entertain yang bisa saya ambil adalah dari segi offline, bintang tamu, komersial, gitu-gitu aja sih. Lebih yang simple-simple aja gitu. Masya Allah. Baik, luar biasa ya. Ini salah satu wanita yang diidambakan surga, insya Allah. Masya Allah, amin. Masih jauh mas dari surga, aduh. Nah, ini kan sekaligus ya kayaknya masih harus berusaha dan berjuang, Masya Allah. Ya, jadi karena banyak banget ada stigma yang mengatakan bahwa ya kalau bisa dijalankan semua gitu ya, ada
keluarga, kemudian ada pekerjaan dan lain sebagainya, kenapa tidak? Nah, tapi ketika sudah bisa memilih yang prioritas, menurut saya itu adalah salah satu keputusan yang tepat. Baik, saya ingin tahu nih dari Kak Nuri, pengalaman berhijrah, kemudian ada pengalaman juga nggak sih sesuai dengan tema kita malam hari ini gitu ya, dalam keadaan terpuruk banget gitu ya, kemudian bisa bangkit gitu ya. Mungkin bisa diceritakan baik sebelum menikah atau setelah menikah. Iya, apa ya? Kalau pengalaman dari terpuruk terus bangkit, kayaknya banyak, banyak banget gitu pengalaman hidup yang seperti itu. Dan mungkin banyak juga yang masih ingat dengan pengalaman terpuruk saya yang saat itu gitu banyak diekspos di media, terpuruk mungkin. Mudah-mudahan nggak ada yang mengalaminya di sini, tapi kalau ada yang sedang mengalami keterpurukan pada saat itu gagal menikah gitu, padahal persiapan sudah hampir rampung dan ternyata Allah menghendaki yang lain gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau tidak terjadilah pernikahan itu. Nah itu momen terpuruk saya pada saat itu gitu. Gimana sih kok bisa bangkit? Alhamdulillah saya dikelilingi oleh lingkungan yang sangat mensupport, yang sangat mendukung saya untuk bisa bangkit. Lingkungan yang membantu saya untuk lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya pada saat saya terpuruk, saya down, saya sedih, itu nggak lari kemana-mana gitu. Takutnya kan yang dikhawatirkan adalah pada saat kita down, kita mendapatkan teman yang bukan mensupport kita untuk dekat dengan Allah, tapi yuk kita karaoke, yuk kita ke dugem misalnya, ayo kita jalan-jalan, kita ngafe aja yuk, gitu kan. Akhirnya kan hilang sih pasti sedihnya pada saat itu. Abis itu sedih lagi pasti gitu. Habis itu terpuruk lagi gitu pasti. Tapi ya alhamdulillah Allah kirimkan saya teman-teman, sahabat-sahabat yang Masya Allah banget lah ya, ngajak saya untuk ke kajian, tafakur, jadi lebih paham lagi, lebih ngerti lagi bahwa Allah tuh cuma minta kita untuk taat, bersabar atas apa yang Allah berikan gitu. Dan semua yang Allah berikan itu baik itu kesukaan, kedukaan, itu adalah ya takdirnya Allah gitu. Dan itu Allah yang kasih dan pasti Allah akan, kalau misalnya kesulitan, Allah pasti akan berikan juga kemudahannya di situ gitu. Jalan keluarnya pasti ada juga gitu. Jadi bangkitnya aku adalah lingkungan yang mensupport, lingkungan yang mendukung, dan akhirnya saya jadi lebih ingat lagi, saya lebih dekat lagi sama Allah, dan disitulah baru sadar bahwa oh iya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya adalah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang bisa membuat saya tersenyum lagi, membuat saya bisa bangkit lagi ya cuma Allah lagi, karena memang Allah yang memberi, Allah yang mengangkat gitu. Jadi Allah memberi kesulitan dan kedukaan kepada saya, dan Allah pula yang akan mengangkat kedukaan itu dan Allah menggantikannya dengan kebahagiaan gitu kan. Jadi teman-teman selalu mengingatkan saya untuk banyak zikir gitu kan, terus ikut kajian tafakur membuat saya jadi mengenal dan sekarang menetapkan satu ayat tuh menjadi pedoman hidup saya gitu. Di surat Al-Baqarah ayat 216 bahwa apa yang Allah berikan menurut kita itu buruk, belum tentu buruk menurut Allah gitu. Tapi apa yang menurut kita baik juga belum tentu baik menurut Allah gitu. Jadi oh iya ya, mungkin sekarang menurut aku gagal menikah itu pada saat itu adalah kesedihan yang sangat luar biasa, karena mungkin Mas Zainur bisa bayangkan, sudah hampir 2 minggu lagi kita melaksanakan, tapi akhirnya harus gagal begitu saja, dan semua yang sudah dipersiapkan itu harus dikemanakan, harus diapain, kan itu kayaknya, aduh gitu ya Allah, gitu ya. Saya nangis di kamar, semalaman mengurung diri, tapi nggak ada solusi, buat apa kalau cuma nangis-nangis aja kan. Kita akhirnya minta sama Allah, dan
kenal dengan ayat itu yang tadinya nggak tahu menau tentang ayat si Al-Baqarah 216 itu, akhirnya itu jadi pedoman yang saya pegang gitu. Oh iya, saya pengennya menikah, tapi kata Allah nggak dulu nih, gitu. Bukan saatnya, kata Allah. Dan akhirnya betul gitu, pada saat nggak jadi itu, ternyata saya malah dipertemukan dengan teman-teman yang, oh iya ya, ternyata saya punya teman-teman yang Masya Allah loh, luar biasa. Kemarin-kemarin tuh nggak sadar bahwa mereka ada di sekeliling saya. Jadi Allah pengen saya sadar akan itu. Dan mungkin pada saat itu, saya terlalu mencintai makhluknya. Sedangkan Allah kan hanya ingin Allah loh yang dicintai gitu. Yang ada di hati kita tuh Allah tuh pengennya cuma Allah aja. Tapi saya ada yang lain di hati saya, bukan cuma Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah itu cemburu, Nuri, yang ada di hati kamu itu harusnya aku. Mungkin kalau Allah bisa ngomong sama aku langsung gitu ya, itu tuh begitu menyampaikan, yang ada di hati kamu tuh harusnya cuman aku, kamu malah terlalu mencintai makhluk ciptaanku itu gitu loh. Ya calon pasangan aku pada saat itu gitu. Akhirnya aku mungkin lalai, aku lupa untuk melibatkan Allah di dalam persiapan aku menuju pernikahan. Akhirnya Allah gagalkan itu, Allah ambil dengan cepat gitu. Kalau Allah udah punya mau, Allah ambil, Allah balikan semua secepat kilat, Masya Allah gitu. Jadi saya berpikirnya ke sana, kita kan harus berprasangka baik terhadap Allah. Jadi, oh iya, Allah cemburu, dan akhirnya pada saat semua sudah hilang, baru sadar bahwa, oh iya, harusnya cuman Allah aja. Harusnya cuman Allah aja, dan harusnya cuman Allah terus, gitu. Oke, gitu. Akhirnya sadar di situ, dan bersyukur, dan belajar untuk bisa lebih sabar lagi. Itu sih yang pengalaman hijrah yang mungkin dari terpuruk banget, akhirnya aku bangkit, yang aku bisa rasakan dan aku bisa berbagi sama teman-teman yang lain. Kalau pengalaman hijrah yang terpuruk lainnya sih, enggak, maksudnya itu lebih ke personal aja ya gitu. Cuman kalau pengalaman hijrah banyak sih gitu. Kalau misalnya emang ada kesempatan waktu untuk sharing, boleh nanti kita sharing. Masya Allah. Terima kasih Kak Nuri, luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian, nih banyak teman-teman saya nih yang gagal menikah atau yang masih galau untuk menikah. Nah, jangan galau-galau ya. Nggak boleh galau. Kak Nuri tadi sudah pernah mengalami itu. Jadi teman-teman harus belajar gimana caranya memanage hatinya agar semuanya kepada Allah. Insya Allah. Karena Baik. jodoh itu udah diatur. Ternyata kan saya maunya ke ke negeri seberang. Kayak kata Allah udah dalam negeri aja gitu kan. Malah nyebrangnya bukan nyebrang negeri tapi nyebrang pulau kan. Akhirnya baik, luar biasa ya. Insya Allah kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Nuri. Teman juga di sesi kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman Daku Malang dan Daku Surabaya untuk menyampaikan kepada Mas Kahfi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih Ustadz Zain atas waktunya. Ustadz Hilman, Pak Nuri, serta teman-teman juga sekalian yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Insyaallah. Alhamdulillah ini sudah 13 tahun PPPA Darul Quran berkhidmat untuk pergerakan tahfiz Quran di Indonesia. Alhamdulillah juga hingga saat ini banyak program yang telah digulirkan PPPA untuk negeri kita tercinta. Gitu kan. Kita ada, alhamdulillah sampai saat ini ada rumah tahfiz di seluruh Indonesia yang alhamdulillah jumlahnya insya Allah sudah 1000 lebih. Kemudian juga salah satunya di Gaza, Palestina. Kemudian juga ada pesantren tahfiz SMP ataupun SMA di beberapa wilayah kota di Indonesia.
Kemudian juga ada pesantren takhusus yang ini merupakan program untuk yatim dan duafa yang alhamdulillah sudah ada 10 cabang di Indonesia. Kami selaku perwakilan dari PPPA Darul Quran sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak ataupun Ibu yang mungkin selama ini sudah turut andil dalam program-program PPPA Darul Quran. Di sini saya ingin menginformasikan perihal pesantren takhusus. Alhamdulillah pesantren takhusus ini pesantren yang pure kita kembangkan dari dana-dana sedekah yang telah Bapak atau Ibu infakkan di Darul Quran 100% full beasiswa. Alhamdulillah juga di Jawa Timur ini sekitar ada 60 santri yang kita biayai. Kemudian insya Allah juga kita akan buka lagi tahun ajaran baru ini untuk nambah santri-santri yang beasiswa tersebut tadi. Dalam program pesantren takhusus sendiri ini, santri ditarget untuk hafal dan hatam ini 30 juz selama 3 tahun. Kemudian di tahun keempat ini, santri akan dikirim ke daerah-daerah pelosok ataupun daerah-daerah yang kurang pengajar Qur'annya, yang zona daerah merah, yang mungkin masih kurang pengajaran Quran, tahfiznya dan sebagainya. Salah satu dulu sempat di NTB ketika ada bencana gempa. Mungkin teman-teman juga ingat, kita alhamdulillah di sana juga di samping ngirim bantuan-bantuan terkait apa yang dibutuhkan ke masyarakat. Contohnya kita recovery rumah warga, kemudian juga masjid. Nah setelah itu kita kirim santri dari santri-santri takhusus yang sudah kita gembleng selama 3 tahun tadi untuk mengabdi 1 tahun di sana, untuk ngajarin anak-anak belajar Al-Quran, untuk ngajarin anak-anak ngafalin Al-Quran. Nah di sini saya mewakili Darul Quran ingin mengajak Bapak ataupun Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, untuk ikut turut andil dalam program wali asuh. Jadi di sini kita ada program wali asuh yang memang khusus untuk santri-santri takhusus yang kita biayai. Nanti Bapak ataupun Ibu akan dapat laporan tiap bulan dari santri-santri yang sudah dibiayai, yang sudah jadi anak asuhnya, akan dikirim ke Bapak Ibu. Kita ingin Bapak Ibu turut andil, silahkan yang berminat 250.000 per bulan untuk beasiswa santri-santri takhusus tersebut. Mungkin seperti itu dari saya, Ustadz Zen. Insya Allah semoga dari info ini nanti banyak dari Bapak ataupun Ibu juga yang bergabung di program orang tua asuh santri-santri. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jangan ditutup dulu nih, saya pengen menegaskan bahwa teman-teman sekalian, jadi orang tua asuh di penghafal Quran ini benar-benar kayak kita bisa menjadi orang tuanya langsung gitu ya. Jadi teman-teman bukan hanya misalnya saya tidak mampu nih kalau banyak banget misalnya yang dikeluarkan, silahkan teman-teman bisa patungan dan mengajak orang lain untuk bisa menjadi orang tua asuh penghafal Quran melalui pesantren takhusus. Tadi juga ada banyak benefitnya, ada banyak dikirimkan laporannya, kemudian insya Allah semuanya sudah diatur dengan serapi mungkin gitu ya untuk dikirimkan lagi laporannya kepada orang tua asuhnya. Sip, insya Allah. Terima kasih Mas Kafi tadi, luar biasa. Silakan teman-teman nanti bisa ditulis di kolom chat siapa saja yang ingin bergabung kemudian untuk menjadi orang tua asuh. Oke. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Hilman. Saya pengen nyapa dulu. Ustadz Hilman ini sibuk banget ini ya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, Ustaz Zainur, mohon maaf baru bergabung. Teh Nuri, terima kasih banyak sudah banyak memberi inspirasi. Tadi saya mendengarkan banyak sekali. Saya kira sudah cukup malam ini dengan Teh Nuri sendiri. Masya Allah. Enggak lah, Ustaz. Banyak hal-hal inspiratif yang bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman. Teh Nuri, sehat selalu. Makasih banyak sudah membuka obrolan kita di malam ini. Gimana Ustaz Zainur? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Saya juga ingin nanya nih ke Ustaz Hilman. Jadi kalau saya lihat Ustaz Hilman kan selalu tersenyum gitu ya. Jadi seakan-akan tidak ada beban sama sekali ini. Apakah memang tidak pernah merasakan futur Ustaz? Karena Ustaz nih selalu mengajak kita untuk bangkit gitu ya. Nah mungkin Ustaz juga bisa jelasin juga gimana juga bisa tawakal kepada Allah yang benar-benar tawakal itu seperti apa? Tafadhol. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman semua, wabil khusus Teh Nuri Maulida dan juga Ustaz Zainur, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan bisa menyatukan hati kita, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik pertanyaan dari Ustaz Zainur ya. Apakah Ustaz Hilman tidak pernah futur, ya, tidak pernah sedih, dan seakan-akan tidak punya masalah? Itu salah total gitu. Kalau saya tidak punya masalah, maka saya tidak hidup. Karena ciri manusia yang hidup itu adalah punya persoalan, punya masalah. Gini teman-teman sekalian, ada 4 ciri kehidupan dunia yang harus teman-teman pahami. Agar kemudian teman-teman bisa mengarungi kehidupan dunia ini dengan baik. Banyak orang yang stres, frustasi, gelisah ketika menjalani kehidupan dunia karena persoalannya satu. Dia tidak memahami tentang karakter kehidupan dunia. Sama kayak ginilah. Teman-teman kenal dengan seseorang, kalau kita nggak terlalu kenal, biasanya kita akan dibuat kecewa dengan seseorang itu. Tapi kalau kita sudah berusaha mengenalnya, maka sesulit apapun keadaannya, kita akan berusaha untuk benar-benar menerima apapun yang terjadi dengan orang yang kita kenal itu. Karena kita kenal gitu. Nah, makanya sama dengan urusan dunia, dengan kehidupan dunia. Kalau saat ini teman-teman hidup di dunia, tapi merasakan kegelisahan yang begitu dalam menjalani urusan dunia, karena barangkali kita tidak memahami dengan kehidupan dunia ini. Nah sekarang pertanyaannya, Ahilman, apa ciri kehidupan dunia itu? Pertama, kehidupan dunia ini cirinya adalah sari'ul waqt. Dunia ini waktunya singkat, padat, cepat. Itu dunia. Rasanya baru kemarin ya kita ketemu Ustaz Zainur di Zoom ini. Masya Allah, sekarang sudah sepekan. Lamanya ternyata kita ketemu lagi. Betul Ustaz, betul. Baru kemarin rasanya. Sekarang sudah ketemu lagi. Kalau kita flashback ke belakang misalnya. Rasanya baru kemarin Ustaz saya tuh lulus kuliah. Masya Allah sekarang sudah berapa tahun kita selesai kuliah. Mungkin juga sama bagi Teh Nuri, Maulida, bagi kita semua. Banyak kesempatan yang sudah kita lewatkan. Dan tanpa kita sadari sekarang kita sudah benar-benar berlepas dari itu semua. Dan ketemu dengan fase yang disebut hari ini gitu. Makanya bicara tentang waktu, Allah itu di dalam Al-Quran berkali-kali bersumpah atas nama waktu. Ini seakan-akan Allah memberikan mention kepada kita bahwa, hei manusia, kamu harus tahu, selama engkau hidup di dunia, waktu itu sangat cepat berlari dan berputarnya. Coba deh kita perhatikan misalnya, dalam sehari saja, Allah kan bersumpah berkali-kali dengan atas nama waktu ya. Dari mulai waktu fajar, Allah bersumpah dengan kalimat wal fajri, demi waktu fajar. Naik waktu subuh, Allah bersumpah dengan kalimat was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh. Naik waktu duha, Allah bersumpah dengan kalimat wad-duha, demi waktu duha. Naik waktu siang, Allah bersumpah dengan kalimat wan-nahari, demi waktu siang. Bahkan bukan hanya waktu siangnya, tapi Allah pun bersumpah dengan zat yang muncul di siang hari. Apa itu? Wasyamsi, demi matahari. Ya kan? Naik waktu asar,
Allah bersumpah dengan kalimat wal asri. Naik waktu malam, Allah bersumpah dengan kalimat wal laili. Bahkan bukan hanya waktu malamnya, tapi Allah bersumpah dengan zat yang muncul di malam hari. Wal qamari demi bulan, wan najmi demi bintang, kan gitu. Allah berkali-kali bersumpah atas nama waktu. Allah ingin ingatkan kita bahwa waktu kita singkat, padat, cepat. Dan apa ujungnya? Ahilman? Ujungnya satu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Teh Nuri, Ustaz Zainur, Ahilman, teman-teman semua, kita sekarang sedang memacu waktu untuk berjumpa dengan jadwal kematian kita masing-masing. Ya, makanya kalau orang tahu bahwa yang namanya kematian itu pasti akan datang, dia tidak akan sia-siakan hidupnya kecuali untuk berbuat baik dan menebar kebaikan. Karena dia nggak pernah tahu sampai kapan dia diberikan kesempatan. Hari ini Ahilman 7 kali jadwal webinar hari ini. Capek banget memang. Matanya tuh lelah karena lihat layar terus. Tapi apa yang membuat Ahilman tuh tetap bangkit lagi, senyum lagi, ngisi lagi? Satu alasannya. Saya nggak pernah tahu barangkali ini kesempatan terakhir yang Allah berikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di depan teman-teman sekalian. Makanya kalau kita mau ngerasa tulus gitu ya, ikhlas, kalau lagi down, kalau lagi futur, dalam berbuat baik, ingat aja tentang jadwal kematian. Barangkali ini terakhir yang kita akan hadirkan. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu seringkali mengingatkan Nabi itu kalau sedang jadi imam sholat, selalu mengucapkan kalimat ini. As-sholatul muwaddi, sholatlah seakan-akan ini sholat kamu yang terakhir. Maka teman-teman, yuk kita mulai pahami bahwa hidup dunia ini cirinya adalah sari'ul waqt. Dunia ini waktunya singkat, padat, dan cepat. Yang kedua, dunia ini cirinya adalah panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Ada lagunya ya? Dunia ini panggung sandiwara. Gitu ya. Aduh, jangan ingatkan lagi ke masa jahiliyah saya lah. Ada ayatnya di surat Al-An'am ayat 32 kalau tidak salah ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. So please teman-teman, apapun yang menempel pada kehidupan kita hari ini hanya permainan dan senda gurau. Jangan terlalu serius ngurusin dunia kalau kita tidak mau dipermainkan oleh dunia. Jangan terlalu baper dengan urusan dunia kalau kita tidak ingin dibecandain dengan urusan dunia. Jadi apapun yang sekarang pernak-pernik yang nempel di diri kita itu cuman dunia aja. Paras kita ya, cantik, ganteng, sehat, semua dunia. Harta ada habisnya. Paras ada expired, ada berkurang. Sehat ada sakitnya. Jabatan ada berhentinya. Popularitas ada hilangnya. Kan gitu. Orang tenar, ada bosannya. Tanya sama Teh Nuri, pasti capek Teh Nuri jadi orang terkenal. Dulu kita sering nonton FTV Teh Nuri Maulida gitu ya, kemudian sinetron. Teh sekarang masih main gak Teh? Udah enggak ya? Kalau acting udah enggak sih Ustadz. Acting udah enggak ya? Kirain masih main sinetron Suara Hati Istri di Indosiar. Udah enggak ya? Udah enggak Ustadz. Coba tanya Teh Nuri. Pasti ada titik di mana lelah juga ya Ustadz, capek juga ya Ustadz ngejalanin ini semua. Nah, teman-teman hari ini kalau ngejarnya dunia pasti ngerasakan hal yang sama. Jadi hati-hati dengan dunia karena dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Pesannya adalah teman-teman yang ada di atas jangan sombong karena barangkali besok ada di bawah. Teman-teman yang ada di bawah jangan putus asa karena barangkali besok lusa Allah akan berikan kesempatan engkau ada di atas. Oke, itu ciri yang kedua. Jadi pertama, dunia ini cirinya waktunya singkat padat. Yang kedua, dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dalam kurung, panggung sandiwara. Kan gitu ya. Yang ketiga, ini penting. Ini nanti saya masuk kepada persoalan kita. Dunia ini cirinya al-makanul musibah. Tempat musibah, tempat ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji.
Jadi sekarang teman-teman teh, Bapak Ibu yang hari ini sedang ikut Zoom, hakikatnya kita ini sekarang sedang melewati ujian yang Allah hadirkan. Dan hati-hati dengan ujian Allah. Ujian itu tidak lantas kepada hal-hal yang menyedihkan saja. Kadang juga ujian itu dititipkan oleh Allah kepada kita melalui yang membahagiakan. Sehat itu ujian. Sakit juga ujian. Kaya ujian. Miskin ujian. Sebelum menikah ujian. Setelah menikah juga ujian. Ditinggal pergi oleh dia yang entah yang tidak pernah memberikan alasan pasti, kemudian nggak ada angin, nggak ada ombak, nggak ada hujan, tiba-tiba pergi meninggalkan kita, ujian. Tapi kalau kita bertahan dengan orang yang salah pun juga ujian. Makanya tadi saya senang sekali dengan kalimat Teh Nuri Maulida yang bilang begini, ketika Allah memisahkan kita dengan seseorang yang kita cintai, barangkali Allah sedang menyiapkan seseorang lain yang bisa menggantikan seseorang yang kita cintai itu. Jadi bahasa mudahnya adalah ada skenario terbaik yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Bukan dengan orang ini, tapi dengan orang itu. Tadi kata Teh Nuri, bukan keluar negeri, tapi malah keluar pulau ya. Jadi bukan ke nyebrangnya keluar, tapi ke nyebrang pulau. Nah, jadi Allah tuh selalu tahu kok apa yang kita butuhkan. Makanya berkali-kali Ahilman bilang, Allah itu selalu memberikan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan kita mungkin si A, tapi kita butuhnya menurut Allah si B, maka Allah kasih si B itu. Jadi, kalau kita tahu dunia ini tempat ujian, maka tugas kita apa? Tugas kita cuma satu, ayyukum ahsanu amala. Tugas kita itu cuma ngejawab setiap soal yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Cuma ngasih jawaban aja terhadap persoalan itu. Teman-teman kalau lagi ujian, ada soal, jangan sibuk dengan soalnya kan gitu. Tapi sibuklah mempersiapkan jawaban terhadap soal itu. Karena Allah nggak akan nanya soalnya. Karena setiap soal sudah disesuaikan dengan takaran kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang itu diberikan beban sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau malam ini ada di antara teman-teman yang ngerasa bebannya berat, jangan ngerasa paling berat. Karena Allah tahu pundak teman-teman cukup kuat untuk mendapatkan beban itu. Stop untuk kemudian membandingkan persoalan kita dengan persoalan orang lain. Jangan bilang gini, kayaknya enak banget ya dia mah masalahnya sedikit, aku mah meni gede banget masalahnya teh. Aku mah berat banget masalahnya tuh. Aku mah meni bla bla bla. Dia mah enak, punya suami tuh soleh, ganteng, baik. Nah aku mau jadi dapat kayak gini ya Ustaz. Perasaan dulu doanya nggak begini. Apa nggak ketukar sama tetangga gitu Ustaz suami aku teh? Jangan. Karena Allah tahu. Bunda lah yang mampu untuk menerima suami yang selevel itu gitu di rumah kita. Kalau bunda merasa harus punya suami yang soleh terus, karena kalau punya suami soleh bisa dekat dengan surga, maka bunda belajarlah dari Asiyah istri Fir'aun yang punya suami seperti Fir'aun. Apakah pernah Asiyah minta sama Allah, ya Allah kenapa ya aku dikasih suami Fir'aun? Enggak pernah. Asiyah hanya bilang sama Allah, najini baitan fil jannah, ya Allah, sejahat apapun Fir'aun, aku terima. Dan gantilah perasaan hatiku ini dengan rumah di surga. Kan gitu. Jadi, ini cara pandang kita terhadap persoalan. Nah, bicara persoalan inilah yang menginisiasi judul kita kali ini. Kalimatnya adalah, la tahzan innallaha ma'ana. At-Taubah ayat 40. Kan gitu. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Teman-teman, asbabun nuzul ayat ini turun ketika Abu Bakar bersama Nabi SAW di Gua Sur. Ketika mau hijrah, bersembunyi di Gua Sur kan ketika itu. Kemudian Abu Bakar ketakutan karena khawatir kakinya kelihatan oleh kafir Quraisy di Gua Sur itu. Kemudian Nabi ingatkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kalau kita sekarang sedang berdua, apakah engkau tahu siapa yang ketiganya? Kata Abu Bakar, la arif, aku tidak tahu. Kata Allah, kata Nabi, kalau ada dua orang yang saling mencintai dalam kebaikan dan dia saling menjaga, maka yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi kepada Abu Bakar,
La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut sama kafir Quraisy. Sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah. Tidak lama kemudian ada ular kan? Ada ular, Nabi tidur, ular itu kemudian matok kakinya Abu Bakar. Abu Bakar tuh mau teriak, tapi takut. Nabi kebangun. Jadi nahan sakit gitu. Ketika nahan sakit, Abu Bakar takut teriak, takut nanti kafir Quraisy tahu. Apa kata Nabi? Abu Bakrin, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini barangkali pesan bagi teman-teman semua yang ada di sini. Teman-teman akhwat, yang barangkali ditinggal oleh calonnya, mungkin ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Atau misalnya ada para istri di sini yang hatinya tersakiti, kemudian muncul soundtrack lagunya Rosa, yang kau sakiti gitu ya, di belakangnya kira-kira gitu. Ku menangis, membayangkan kan itu ya. Jangan sedih, innallaha ma'ana. Ustadz, suami aku kegoda sama perempuan lain, Ustadz. Gimana ya Ustadz? La tahzan, innallaha ma'ana. Teman-teman ada yang dirumahkan, di PHK karena pandemi corona. Apa jawabannya? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ada barangkali di antara teman-teman sudah merencanakan menikah, sudah panjang. 5 tahun, Hilman aku bareng dia. Tapi kemudian dia pergi meninggalkan aku, tak ada sebab, tak ada alasan. Tiba-tiba nyebar undangan, nikah sama perempuan lain. Aduh, itu kan nyesek banget ya. Sakitnya tuh di hati banget, di sini tuh. Sambil deg-degan banget. Di malam ini Hilman bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah, kalau teman-teman tahu dunia ini tempat ujian, maka kita akan enjoy aja setiap ujian datang. Itu memang tempatnya. Memang tempatnya. Maka bagaimana caranya? Lihat ciri yang keempat. Ad-dunya'u makanul ibadah. Dunia ini tempat ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu artinya berserah, memohon, meminta, menyerahkan kepada Allah atas setiap persoalan kehidupan kita. Ciri yang ketiga dan ciri yang keempat ini sesuatu yang kausalitas, teman-teman. Teman-teman akan dikuatkan menghadapi ujian kalau teman-teman kuat ibadahnya. Yang kita butuhkan saat kita sedang diuji itu bukan sekedar jawaban dari ujian itu, bukan. Tapi yang kita butuhkan adalah kita bisa menemukan Allah di saat kita sedang diuji tadi. Teman-teman menemukan bagaimana sholat khusyuk gitu. Teman-teman menemukan bagaimana doa bisa panjang. Teman-teman menemukan bagaimana doa itu bisa nangis. Teman-teman bisa menemukan bagaimana dituntun lisannya untuk bisa memohon kepada Allah. Itu yang paling penting. Kadang mungkin kita nggak dikasih jawaban gitu loh. Ini apa sih maksudnya ya? Kok jawabannya nggak muncul? Memang bukan itu yang Allah inginkan. Dari setiap persoalan, yang Allah inginkan adalah kita bisa menemukan Allahnya. Gitu. Kita bisa menemukan kedekatan Allah gitu dengan Allah di saat kita sedang punya masalah. Bukankah itu nikmat yang paling besar? Bukankah itu kesempatan yang paling berharga? Kalau saat teman-teman punya persoalan, tapi di saat berikan persoalan itu teman-teman kemudian jadi dekat sama Allah, ketemu sama Allah, menemukan kedekatan sama Allah, maka tunggu saatnya Allah akan memberikan jawaban-jawaban dari setiap kekecewaan yang pernah hinggap di hati kita. Tapi kapan itu Hilman? Saat kita sudah rela, sudah ridho, sudah ikhlas kan gitu bahasanya. Kan ada lagu, ku lepas dengan ikhlas kan gitu ya. Lagu siapa itu lupa saya. Lagu itulah pokoknya gitu ya. Kan gitu. Jadi lepas, ikhlas, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Selalu ada bab ikhlas ya. Sebelumnya kan ada bab sabar, bab ikhlas, bab syukur kan gitu. Ada di Al-Baqarah 155, 156 kalau nggak salah. Ya kan? Jadi kalau diuji itu babnya sabar dulu nih. Sudah sabar kemudian ikhlas. Ikhlas itu kan artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Hanya untuk Allah, dari Allah, karena Allah, untuk Allah kan gitu. Kalau sudah ikhlas baru nanti akan ketemu babnya. Bab apa? Bab Allah tunjukkan petunjuk sama kita. Hilman yakin, mungkin, tapi walau alam ya, nanti bisa dipastikan ke Teh Nuri gitu. Hilman yakin ketika Teh Nuri mendapatkan peristiwa yang di luar ekspektasinya, mungkin di awal tidak nerima dulu gitu. Kok bisa begini sih? Kok bisa begini sih? Kok bisa begini sih? Tapi pelan-pelan
Saat itu diterima, dijalani, rela, ridho. Nah, di saat itulah Allah sedang memahat skenario terbaik untuk menjadi pengganti atas semua kekecewaan yang pernah hinggap di hati kita. Jadi memang babnya tuh kudu ngerasain jatuh dulu. Babnya tuh kudu ngerasain sakit dulu. Babnya tuh kudu ngerasa terpuruk dulu. Nah, saat terpuruk, ini kan saat terbaik untuk kita minta sama Allah. Makanya berkali-kali Ahilman bilang, kalau sudah tidak ada telinga yang bisa mendengarkan curhatan kita, sudah saatnya sejadah kita hamparkan untuk kita bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada pundak manusia untuk menjadi sandaran kita, maka sudah saatnya telapak tangan menengadah berdoa kepada Allah. Nah, tanpa disadari, saat kita merasa terpuruk, terjatuh, kita menemukan Allah, perbaiki ibadah kita, maka Allah siapkan jawaban-jawaban yang di luar pemikiran kita. Nanti bisa teman-teman pastikan ke Teh Nuri. Kira-kira begitu nggak kejadiannya? Jadi terpuruk dulu, jatuh dulu, sakit dulu, itu biarin aja. Karena tanda Allah mencintai kita. Mungkin Allah sedang cemburu sama kita. Karena selama ini kita jauh dari Allah. Kita lupa sama Allah. Kita lalai sama Allah. Kita lupa sama Allah, kan gitu. Baru Allah ganti pengganti. Maka untuk apapun yang sedang terjadi malam ini, terutama yang sedang menyulitkan kita, katakan di hati kita, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hazanah yang menginspirasi, yang menguatkan, yang meneguhkan kita di malam ini. Ustaz Zainur, saya kembalikan kepada antum. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Hilman, Masya Allah. Luar biasa penjelasannya. Mungkin sebelum saya lempar pertanyaan nih ya, teman-teman sekalian, nanti ada giveaway gitu ya. Nah, ini kan suka giveaway nih teman-teman. Ada giveaway bagi 3 orang ya, dari Madu Murni _KK, bagi yang bisa menjawab berapa jumlah santri takhusus yang dibiayai di Jawa Timur saat ini. Cara menjawabnya silakan follow Daku Surabaya, Daku Malang, Daku Yogyakarta, kemudian jawab di DM IG salah satu cabang tersebut. Oke? Jadi teman-teman bisa jawab di Daku Malang atau di Daku Surabaya atau di Daku Yogyakarta. Siap. Baik, pertanyaan saya ke Mbak Nur ini ya, karena tadi juga dilempar pertanyaan sama Ustaz Hilman. Nah, kalau Kak Nuri sendiri nih melihat fenomena misalnya kita sering terpuruk gitu ya. Tadi kan ada yang ingin diceritakan sebenarnya oleh Kak Nuri. Kemudian rahasia apa sih yang bisa membuat kita tetap istiqomah gitu ya. Jadi tidak futur lagi gitu ya, nggak kembali futur lagi. Jadi tetap ketika sudah berhijrah, kemudian punya motivasi, tidak futur lagi. Silakan Kak Nuri. Iya, Masya Allah. Ustadz Hilman mah tauan aja ya. Iya, memang betul seperti yang Ustadz bilang, bahwa Allah inginkan kita, istilahnya kalau kata Ustadz tadi kan, kalau ujian itu kita harus jawab soalnya. Kalau dalam sekolah kan, kita ujian supaya naik kelas ya Ustadz ya, gitu. Jadi, kalau kita bisa ngelewatin ujian itu dengan baik, kita bisa ngejawab ujian itu kan kita pasti bisa naik kelas, gitu kan ya. Jadi ya, Allah turunkan kita, bikin kita down, bikin kita terpuruk, dan pada saat kata Ustadz kita udah ikhlas, pasrahkeun wae gitunya, dipasrahkan lillahi ta'ala, ya Allah ya udah ternyata ini keputusanmu, saya terima gitu kan, dan akhirnya di situ bisa masuk ke bab syukur tadi kata Ustadz Hilman, dan alhamdulillah Allah kasih ganti yang memang lebih baik gitu loh, rezeki yang tanpa diduga-duga dan dari arah mana datangnya kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin pada saat itu kehilangannya adalah seseorang kita cintai, tapi Allah ganti bukan dengan seseorang lagi mungkin, tapi rezeki lain yang mau dapet ini ternyata ya. Jadi memang Allah kan nyuruh kita yang pertama itu kita disuruh ikro ya gitu, ikro gitu kan. Yang pertama itu, jadi kalau kita bisa ikro gitu, baca bahwa maunya Allah ternyata saya terpuruk ini, maunya tuh Allah tuh
saya tuh begini gitu, ternyata harus bersyukur dan saya mau dapet ini, oh ini ya gitu. Jadi kalau saya tuh di setiap kejadian gitu loh Ustadz, jadi pada saat saya terima sesuatu hal yang nggak enak, itu pasti, kenapa ya? Allah nih ada mau apa sih sama saya, kok Allah kasih ini sama saya gitu. Akhirnya saya jalanin, begitu ketemu titiknya, gitu. Oh, jadi Allah tuh maksudnya ngasih ini tuh supaya saya bisa lebih kuat lagi gitu. Jadi seperti misalnya apa ya? Pada saat itu misalnya Lebaran terus nggak ada mbak di rumah, mungkin kalau ibu-ibu ya dilemanya gitu, nggak ada mbak yang jaga di rumah atau yang bantuin di rumah. Terus tiba-tiba anak-anak sakit, oh pokoknya banyak gitu ya ujiannya, terus tiba-tiba suami juga mungkin sakit gitu, terus punya baby yang harus diurusin, sementara kita udah capek segala macam. Aduh gitu kan, kayaknya kalau sebagai ibu rumah tangga yang memang full gitu, ya Allah gitu, pengennya angkat tangan, ya Allah nyerah gitu. Tapi ternyata setelah itu gitu, Allah berikan bahwa, oh ternyata Allah tuh mau kita lebih dekat lagi sama anak-anak, Allah mau kita lebih dekat lagi sama suami gitu. Kemarin-kemarin mungkin sibuk dengan bisnisnya, kemarin-kemarin mungkin sibuk jalan-jalan sama ibu-ibu yang lain gitu kan. Jadi itu sih, jadi kalau dari apa yang tadi dibicarakan bahwa Allah bikin kita terpuruk dulu dan Allah gantikan, itu memang begitu kenyataannya. Masya Allah. Nah kalau misalnya balik ke pengalaman hijrah yang sebenarnya nggak terpuruk, cuman kalau ditanya pengalaman hijrah saya yang apa aja gitu yang tadi terpuruk kan sudah soal pasangan ya gitu. Alhamdulillah Allah gantikan dengan yang Masya Allah gitu. Selalu mengingatkan saya akan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kewajiban kita untuk taat beribadah gitu. Itu kan Masya Allah banget gitu. Dan digantikan lagi, dan itu dapat bonus pula gitu kan Ustadz. Anak-anak yang Masya Allah lucu-lucu sekali gitu kan, jadi bonusnya dari Allah gitu. Nah kalau tipsnya, ya nggak ada lagi sih kalau tips gitu. Cuman satu sih, aku sih ya pegangnya dari dulu gitu. Pada saat kita hijrah, niatnya ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja sih. Jadi nggak ada. Kalau niatnya kayak misalnya, hijrah saya pertama itu dari hijrah berpakaian dulu. Dari yang tadinya belum berhijab, menjadi berhijab. Dari yang tadinya hijabnya masih pendek, lilit-lilit, bunga sana, bunga sini. Sampai akhirnya Alhamdulillah bisa menemukan cara berhijab yang lebih nyaman dan insya Allah bisa mengikuti syariatnya yang baik gitu. Itu kan butuh hijrah juga, proses semuanya gitu. Itu hijrahnya banyak gitu. Terus juga hijrah tempat tinggal, itu pun juga hijrah gitu bagi saya. Dan yang lagi terakhir adalah hijrah hati. Menurut saya kalau hijrah hati itu yang paling besar perjuangannya. Kalau kata Dilan, rindu itu berat, tenang, hijrah yang berat guys gitu kan. Berat banget hijrah itu. Kalau kita nggak punya teman, kalau kita sendirian, hijrah itu berat sekali gitu. Jadi kenapa makanya butuh pasangan atau teman-teman yang mendukung pada saat hijrah. Bukan pada saat pindahnya, tapi saat istiqomahnya gitu yang berat. Pada saat kita sabar, bisa sabar terus, itu berat gitu loh. Karena pasti ada saat dimana hari ini sabar, akhirnya besok diuji sama anak-anak, akhirnya emosi memuncak, terus nggak sabar lagi, besok kan harus sabar. Jadi menurut saya hijrah hati itu proses yang sangat panjang sekali. Cuman balik lagi ke satu lagi, bahwa saya ingat anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi, anak itu ujian kan dalam Al-Quran. Balik lagi ke kasus yang tadi, bahwa dunia ini tempatnya ujian, kata Ustadz Hilman tadi. Jadi kalau kamu nggak mau diuji, ya udah keluar dari dunia ini, udah siap atau belum? Kan gitu. Tapi nyatanya, aduh belum mau ya Allah gitu. Kalau belum mau ya udah siap-siap diuji terus sama Allah kan gitu. Akhirnya oh ya udah deh, terima, ikhlas. Oh ya udah, alhamdulillah saya syukurin bahwa saat ini Allah masih berikan saya, berarti saya mampu, berarti saya bisa gitu. Jadi akhirnya balikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bisa melihat Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga saya mengikuti
kajian-kajian ya seperti ini, ada kajian online kalau sekarang di masa era pandemi kan gitu. Terus alhamdulillah saya juga ada taklim di Bandar Lampung juga, jadi saya nggak bolong lah istilahnya. Kadang ruh itu kalau beberapa lama kita nggak diisi siraman rohani itu rasanya gersang banget kan di hati. Kita lupa. Akhirnya ya itulah muncul si futur Baik. itu tadi gitu. Jadi pada saat kita futur ya, untungnya ada taklim, ada lingkungan, jadi mengingatkan kita kembali dan akhirnya oh iya ke-charge lagi gitu. Karena kan mungkin nanti ya Ustadz Hilman bisa menjawab futur itu mungkin kan Ustadz yang saya rasakan gitu, bukan kayak taklim seminggu sekali gitu. Tapi kayak setiap saat itu bisa, dari zuhur ke asar aja kita bisa, aduh males nanti dulu lah, kan ya. Akhirnya sholatnya diulur-ulur gitu kan, atau isya masih panjang, ketiduran gitu kan. Itu makanya butuh si siraman rohani itu. Jadi saya sih berusaha sebisa mungkin saya nggak lepas dari ngikutin kajian ya, baik itu offline ataupun online. Terus berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah gitu. Jadi teman-temannya bisa sharing nggak cuma masalah dunia, tapi sharing tentang mengingatkan kita kepada Allah gitu. Alhamdulillah sih kajian-kajian di Bandar Lampung yang saya ikutin, kajian-kajian sunnah, jadi bisa mengingatkan saya terus. Karena pernah pada saat pindah ke Lampung pertama kali, pada saat di Jakarta kan saya punya kajian rutin setiap minggunya. Begitu pindah ke Bandar Lampung, saya nggak tahu di mana tempat kajian, terus berbulan-bulan saya nggak ikut kajian, itu rasanya aduh kosong gitu, gersang sekali. Sampai saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen banget ikut yang namanya kajian. Saya udah rindu, saya benar-benar pengen, istilahnya hati ini tuh butuh engkau gitu ya Allah. Sampai saya tuh berdoa seperti itu. Akhirnya saya dipertemukan sama seorang wanita solehah, Masya Allah, namanya Ukhti Dewi Humayro namanya. Dan beliau yang pertama kali mengenalkan saya kepada kajian yang ada di Bandar Lampung. Setelah kajian kita sholat jemaah bareng dan di situ saya nangis yang luar biasa. Semua sampai bertanya, kenapa kok Nuri sampai nangis sebegitunya, kita bingung ada salah apa sama kita semua gitu. Saya bilang enggak, ini yang saya cari dari kemarin, ini yang saya inginkan bersama-sama dengan teman-teman yang solehah, bersama-sama dengan teman-teman yang Masya Allah mengingatkan saya akan Allah, ini yang saya butuhkan. Dan sekarang saya dapatkan itu, Masya Allah, saya bilang ini nikmat sekali. Dan mereka ikut menangis dan mereka mendoakan saya mudah-mudahan saya bisa istiqomah gitu dalam kajian-kajian berikutnya. Gitu. Dari situ saya dikasih hadiah sebuah cadar. Saya bilang, saya belum bisa gitu. Tapi mereka meyakinkan suatu saat kamu pasti pakai. Jadi mungkin di sini kalau ada yang teman bernikob, doakan mudah-mudahan saya bisa segera memakai nikob dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sekarang tuh masih yang on off gitu Ustadz. Jadi pada saat saya bisa dan saya pakai, pada saat enggak. Jadi saya masih mengkondisikan pada tempat. Mungkin itu sih tips sekilas dari saya gitu. Siap, terima kasih. Ini kalau diulas kita akan sampai jam malam sampai subuh bisa ini ya, karena iya maaf ya panjang Pak. Kisahnya. Kalau saya tertarik banget ya berbicara hijrah dan lain sebagainya, karena banyak teman-teman yang memang dari berbagai ragam background yang ini sekarang sudah bisa berhijrah. Nah, ini ada satu pertanyaan Ustadz ya, mungkin Ustadz Hilman bisa memberikan semangat lagi kepada peserta kita yang hadir pada malam ini. Jadi beliau ini ditinggal, bukan ditinggal nikah ya, tapi sudah menikah. Nah, namanya hamba Allah ya. Jadi saat ini sedang dalam titik terlemah, ditinggal suami tercinta, Ustadz. Jadi sudah menikah dan ditinggal suami tercinta dan sering masih menangis. Nah, Ustadz mohon motivasinya dan juga yang kedua ini bukan pertanyaan, jadi kita mohon doanya. Ada saya dan teman-teman ya, Ibu Heni sedang diuji terkena COVID ya. Mudah-mudahan semoga cepat terisolasi dan bisa kembali sehat, dan kita yang ikut ini semuanya terbebas insyaallah. Tafadhal Ustaz. Iya, perpisahan itu sesuatu yang sangat niscaya ya. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada kehidupan, ada kematian gitu. Bunda yang ditinggal oleh suaminya
mungkin saat ini ditinggal oleh suaminya gitu. Tapi percayalah, kalau tujuan kita sama, yaitu surga, kita hanya beda take off-nya saja. Mungkin suami lebih duluan take off-nya, dan bunda akan menyusul di waktu yang sedang Allah tentukan. Kalau tujuannya sama, pasti ketemu lagi kan? Yang jadi salah adalah ketika tujuannya nggak sama. Kalau tujuannya nggak sama, maka kita nggak akan ketemu lagi. Maka apa tugas kita saat ini, Ahilman? Tugas kita adalah doakan untuk siapapun yang sudah pergi meninggalkan kita. Baik itu orang tua kita, mungkin ada di antara kita yang baru kehilangan orang tuanya, ditinggal orang tuanya, doakan. Mudah-mudahan surgalah yang menjadi tempat kita untuk reuni kembali, bertemu kembali bersama orang tua atau orang-orang yang kita cintai. Begitupun juga dengan suami kita, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beramallah kebaikan, diniatkan untuk suami kita yang sudah meninggal. Itu akan sampai. Jadi misalnya bunda bersedekah, ya apalagi sekarang nih Darul Quran menyiapkan sedekah wali asuh penghafal Quran gitu ya, 250.000. Yuk malam ini kita niatkan untuk sedekah penghafal Quran. Mudah-mudahan suami kita mendapatkan cahaya alam kubur yang terang karena ada sedekah yang kita berikan sebagai orang yang mencintainya. Nah, yang ketiga, tentu kita harus belajar untuk move on ya. Ada move on, ada move up. Ini beda. Move on itu artinya berpindah pada zona yang satu ke zona yang lain. Buka hati kita. Buka hati kita. Ya, mungkin masih belum nerima, ya nggak masalah. Tapi pelan-pelan kita buka hati. Agar kemudian saat hati ini sudah mulai terbuka, Allah isi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ada yang kedua, move up. Move up itu pindah dari bersandar kepada suami untuk bersandar kepada Allah. Jadi ketika bunda ditinggal oleh suami meninggal, bukan Allah nggak sayang sama bunda. Justru Allah sedang menyayangi kita dengan menguji perasaan cinta kita. Apakah semakin kuat tidak kita mengenal Allah di saat itu? Makanya doakan suaminya, ya. Saat sholat malam, habis sholat, doakan. Karena doa seseorang kepada orang yang sudah meninggal itu nyampe. Itu nyampe doanya. Kan ada hadis ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bithalasin. Ketika manusia meninggal terputus semua amalannya. Dan ada yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Hati-hati menerjemahkan anak soleh ini. Anak soleh di sini bukan anak kandung. Karena anak kandung itu bahasa Arabnya ibnun. Walad itu artinya anak manusia. Artinya jangankan anak kandung, siapapun yang soleh dalam kehidupan, kemudian mendoakan kita saat kita wafat, maka doanya akan sampai. Jadi kalau sekarang bunda soleha, mendoakan suami bunda yang sudah wafat, maka selama bunda soleha, selama bunda memperbaiki diri, doanya akan sampai. Dan yakinlah, bunda akan dipertemukan lagi bersama suami bunda nanti di surga. Maka ada doanya ya, doanya ini kira-kira. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ingat ada hadis yang mengatakan bahwa almar'u ma'a man ahbabta. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti di surga bersama siapa dia saling mencintai saat di dunia. Cintanya dalam mendekat kepada Allah. Bukan cinta dalam artian cinta perasaan ya, tapi dia mencintai bersama Allah kan. Makanya ada istilah ana uhibbuka fillah kan gitu. Saya mencintaimu karena Allah. Ana uhibbuki fillah, saya mencintaimu karena Allah. Jadi karena Allah. Jadi kita tuh mencintainya itu bukan karena apa-apa tapi karena Allah. Nah, tadi juga menyambung apa yang Teh Nuri sampaikan. Hijrah harus karena Allah, teman-teman. Jangan karena oleh. Kalau karena oleh tergantung oleh-oleh. Kalau oleh-olehnya dapat baru hijrah. Kalau nggak ada baru kita nggak mau hijrah. Ya, hijrah jangan karena oleh, maksudnya jangan karena teman, jangan karena siapa, jangan karena apa, karena Allah. Ya, karena Allah. Maka bunda semangat, jangan galau-galau lagi. Suami bunda sudah sangat berbahagia di surga. Allah lebih sayang sama suami bunda ketika suami bunda segera dikembalikan kepada Allah. Karena sungguh seseorang yang sudah kembali kepada Allah berarti sudah sempurna amalnya, gitu. Jadi kalau ada orang yang sudah bertemu dengan wafatnya, dua, sudah sempurna amalnya, sudah sempurna rezekinya.
Nah, sedangkan kita di sini nih, Ustaz Zainur, Teh Nuri, Ahilman, kenapa Allah masih ngasih kesempatan hidup sama kita? Karena dua alasannya. Pertama, Allah tahu dosa Ahilman masih banyak, sehingga Allah berikan kesempatan buat Ahilman untuk bisa bertaubat sama Allah. Atau yang kedua, karena Allah tahu amal Ahilman masih sedikit. Kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal. Ya, jadi kalau yang sudah meninggal, doakan, doakan, doakan. Karena mereka sudah berbahagia di sana. Tinggal bagaimana kita persiapkan diri untuk menjemput kematian kita. Ya Allah, siap Ustaz. Terima kasih ya Ibu Wahyuni ya, insya Allah semangat terus. Ikuti terus kajian dari Darul Quran, ngobrol bareng Ustadz Hilman dan pemateri-pemateri juga yang luar biasa. Insya Allah banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan, pelajaran gitu ya, yang bisa kita dapatkan insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Hilman dan Kak Nuri atas inspirasinya, sharingnya malam ini. Walaupun jadwalnya padat ya, insya Allah selalu menyempatkan. Nah, baik teman-teman sekalian, berakhir ya, sudah di sesi kedua. Insya Allah selanjutnya saya persilakan kepada Kak Nuri untuk closing statement untuk kita semuanya agar semangat gitu ya, tidak futur lagi. Ingat bahwa la tahzan innallaha ma'ana, selalu ada Allah. Tafadhol, silakan Kak Nuri. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini saya banyak ilmu banget. Saya diundang yang tadinya saya sharing, tapi saya malah dapat sharing dari semuanya, dan saya dapat ilmu yang banyak banget dari Ustadz Hilman. Masya Allah, memang kita harus milah hijrah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau hijrahnya karena oleh tadi, si olehnya pergi, kita ikut pergi. Olehnya berubah, kita ikut berubah. Gitu kan. Jadi insya Allah, mudah-mudahan saya minta doanya dari semua, saya bisa terus istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya tetap bisa berpegang teguh bahwa pada saat saya sedih, hanya Allah yang saya bisa pegang. Pada saat saya sedih, hanya bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingat, bersama kesulitan itu ada kemudahan yang Allah berikan. Seperti di surat Asy-Syarah ayat 5, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi Allah sudah kasih kuncinya, tinggal kita pegang itu, kita ambil kunci itu, bahwa kita nggak usah sedih. Allah ada kok sama kita gitu. Tinggal kitanya mau nggak mendeketin sama Allah gitu kan. Jadi tinggal kitanya yang berlari, kita jemput Allah, udah kasih fasilitasnya supaya kita nggak sedih. Allah kasih tahajudnya, Allah kasih hajatnya, Allah kasih duhanya. Kitanya mau nggak ke situ. Jadi kita harus push. Gimana caranya kita bisa push? Tadi kata Ustadz, ingat kematian, bahwa ini merupakan sholat terakhir saya, bahwa ini waktu terakhir saya di dunia ini. Masya Allah. Kalau ingat itu kayaknya masih banyak dosa yang belum bisa terampuni, masih banyak amalan yang belum bisa dicapai gitu. Jadi mudah-mudahan setelah kajian ini, saya dan semua teman-teman kajian online pada malam hari ini, kita semua bisa nge-push iman kita supaya kita nggak futur lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bisa terus taat dalam beribadah. Dan mungkin satu tips aja dari saya buat teman-teman yang mungkin masih belum bisa melupakan yang lalu, saya pernah punya pengalaman pada saat saya berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya menyebut namanya dalam sholat saya, menyebut namanya dalam doa saya, dan saya kirimkan Al-Fatihah untuk si nama itu tersebut, dan alhamdulillah lebih plong di hati, dan Allah berikan kedamaian dalam hati. Jadi mungkin kita belum bisa memaafkan, kita belum bisa melupakan, sebutlah namanya dalam doa dan kirim Al-Fatihah untuk si nama itu. Insya Allah dalam hati ini kegalauan akan hilang. Jadi semuanya itu diserahin lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat berkesinambungan bahwa yang datang dari Allah akan kembali lagi sama Allah. Mungkin itu dari saya. Masya Allah. Terima kasih Kak Nuri. Saya doakan dan kita doakan bersama-sama semoga Kak Nuri bisa istiqomah dan terus berada di jalan kebaikan. Ya. Amin. Doa juga buat teman-teman semua ya. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengikuti kajian seperti ini agar tidak mengikuti kegiatan yang anfaidah di malam minggu insya Allah. Terakhir mungkin Ustadz Hilman sekaligus juga menutup dengan doa muhasabah. Kepada Ustadz.
Ya, baik. Masya Allah, banyak sekali ilmu, pengalaman, inspirasi yang kita dapatkan malam ini. Mudah-mudahan Teh Nuri sehat selalu ya, Amin. bersama keluarga dan Amin. juga teman-teman semua, Ustaz Zainur, semua setiap malam minggu kita ketemu di sini. Hati ini ibarat baterai ya, yang kadang-kadang ada lobetnya, bahkan mungkin lobet. Kalau sepekan bukan lobet lagi, mungkin udah kosong kali. Maka kita butuh untuk dicas, untuk diingatkan. Walaupun mungkin yang diingatkan adalah tentang tauhid lagi, tentang akhlak lagi. Karena memang itu basisnya gitu ya. Titiknya tuh memang di situ gitu ya. Dan percayalah teman-teman bahwa apapun yang sedang kita lakukan, hakikatnya adalah sedang menyiapkan bekal terbaik untuk bertemu dengan pertemuan terbaik bersama Allah. Jadi pertemuan kita ini hanyalah bagian kecil dari pertemuan yang sesungguhnya. Kita itu ingin banget ketemu lagi nanti di surganya Allah gitu ya. Maka teman-teman teruslah berdoa, berharap sama Allah agar kita benar-benar disatukan hati ini, bukan hanya di dunia tapi nanti sampai ke surga ya. Yuk kita angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah agar pertemuan ini diberkahi, diridhoi dan dirahmati oleh Allah. Kita mulai dengan Al-Fatihah, kemudian istighfar 3 kali ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita angkat kedua telapak tangan kita, teman-teman. Kita tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Karena air mata yang menangis saat berdoa, tanda serius dia berdoa. Bahkan ada air mata yang haram menyentuh api neraka. Pertama, air mata yang menetes karena dia bertobat kepada Allah. 2, air mata yang menetes karena dia rindu untuk berjumpa dengan Allah. Dan yang ketiga, air mata yang menetes karena dia sedang sulit. Kemudian dia sedang menanti jalan keluarnya. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau masih mencintai kami. Terima kasih Engkau masih menyayangi kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk malam ini mendengarkan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kami. Maka ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang Engkau rahmati. Yang dengan pertemuan ini Engkau mencurah-curahkan kasih sayang-Mu kepada hidup kami. Maka ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, siapapun di antara kami yang banyak dosanya, yang buruk masa lalunya, yang pernah kotor hatinya, yang pernah banyak maksiatnya, yang pernah tidak terhitung dosa-dosanya, yang jahat perilakunya, seburuk apapun kami di masa lalu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, perkenankan Kau hapuskan semua dosa-dosa kami di malam ini ya Rabb. Hapuskan, gugurkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami tahu dosa kami banyak. Saking banyaknya kami tak bisa menghitung dosa-dosa kami. Dosa kami banyak ya Rabb. Tapi dengan bangganya kadang kami tertawa ya Rabb. Dengan bangganya kami sombong. Dengan bangganya kami merasa soleh, merasa baik. Padahal selama ini kami dihormati hanya satu alasannya. Karena Engkau menutup setiap dosa dan aib kami ya Rabb. Kami mohon kepada malam ini ya Allah. Ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai maksiat yang kami sembunyikan sampai yang kami buat terang-terangan.
Dari mulai kesalahan yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Dosa mata dari pernah melihat yang haram. Dosa lisan dari pernah berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, ghibah. Dosa tangan kami dari pernah menyentuh atau bersentuhan dengan yang haram. Dosa kaki-kaki dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, jangan pisahkan pertemuan kami malam ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan perjumpaan kami malam ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Rabb. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Ada yang belum sempat membahagiakan orang tuanya. Kami mohon, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Seandainya orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan usia orang tua kami. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami. Sehat afiatkan kedua orang tua kami. Dan izinkan kami sempat membahagiakan sebelum orang tua kami wafat, ya Rabb. Namun ya Allah, seandainya ada di antara kami orang tuanya sudah meninggal, kami mohon ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu, ya Rabb. Allah, Allah, Allah. Siapapun di antara kami malam ini yang sedang punya persoalan, yang sedang punya masalah, yang sedang gelisah, yang sedang sulit hidupnya, kami mohon kepadamu, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini, ya Allah. Kami yakin tidak ada kesulitan yang datang di dalam hidup kami kecuali kami mampu menjalaninya, ya Rabb. Maka jangan pernah tinggalkan kami saat kami sedang sendiri, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan kami saat kami sedang sulit, ya Allah. Sungguh kami ini lemah, tak punya kekuatan, tak berdaya, kecuali semua Engkau yang menolongnya, ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ya Rabb. Temani kami, bersamai kami, dekap kami, dan tunjukkan jalan keluar untuk semua kesulitan kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, lindungi kami semua, jaga kami semua, sehatkan kami semua, jauhkan dari kami virus COVID-19 ini, ya Rabb. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Penyembuh, Engkau yang Maha memberikan solusi, maka kami hanya bersandar kepadamu, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mulai malam ini perbaiki hidup kami, ya Allah. Perbaiki iman kami, Islam kami, ibadah kami, amal soleh kami. Jangan wafatkan kami sebelum kami sempurna semua amal soleh kami, ya Rabb. Jangan wafatkan kami sebelum Kau terima taubat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami semua yang hadir malam ini, satukan kami semua sampai ke surgamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan malam ini bermanfaat. Teh Nuri, terima kasih. Ustaz Zainur, terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Dan teman-teman seperti biasa, kalau mau bertanya, diskusi, silakan di follow Instagram Ahilman Fauzi, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahilman Fauzi. Terima kasih kepada Kak Nuri Maulida yang telah meluangkan waktunya, kemudian untuk sharing dengan kita, berbagi ilmunya. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil pelajaran malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya menambah pendaharaan ilmu bagi kita, tapi juga bisa menguatkan, menambah
bangkitnya iman kita untuk berbuat lebih baik lagi, insya Allah. Dalam tema jangan sedih ya, karena ada Allah, Allah ma'ana, perlu teman-teman ketahui, ambil positifnya, karena kalau kita ambil positif, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Apa yang sudah Allah berikan sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi jangan hanya melihat yang sedih-sedih saja. Insyaallah kita diberikan sehat, kemudian bisa belajar dengan Ustaz Hilman dan Kak Nuri, ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa. Insyaallah teman-teman silakan ikuti kegiatan rutin Darul Quran Surabaya, Malang, Yogyakarta, dan Darul Quran Pusat. Silakan di-follow juga Instagramnya @darul_Quran Malang, Surabaya, dan Jogja. Ustaz Hilman, Kak Nuri, dan insya Allah teman-teman semuanya kita bertemu lagi di pekan depan, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuri, terima kasih banyak ya. Terima kasih juga Ustadz Hilman, terima kasih Ustadz Zainur dan semua teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan teman-teman yang sudah mengikuti kuis ya, silakan bisa dijawab di DM IG Daku Malang, Surabaya, atau Daku Yogyakarta. Oke. Jazakumullah. Sama-sama semuanya, terima kasih juga. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya. Dan jangan lupa teman-teman kalau ada ide untuk tema ataupun pemateri, silahkan bisa kasih saran ya ke panitia, insya Allah. Nanti bisa saya sampaikan ya kepada panitia, insya Allah ya, tema dan sekaligus pematerinya. Dan kalau teman-teman ingin share misalnya konten-konten dari Darul Quran, silakan dengan senang hati gitu ya untuk menyebar kebaikan, insya Allah. Terima kasih semuanya. Pengumuman panitia nanti dari panitia sendiri ya, dari DMIG, insya Allah. Jazakallah Ustaz Zainur ya. Afwan, insya Allah ya kita ketemu lagi di pekan depan. Mohon izin.